Bisa dibaca dengan panjang, amin. Bisa dibaca dengan tasdid, amin. Bisa dibaca dengan tasdid, amin. Tapi yang lafaz yang baik itu kan amin. Amin. Sunnah ketika membaca takbir itu bareng dengan takbirnya imam. Berarti amin bukan untuk jamaahnya, amin untuk semuanya, baik untuk imam atau makmum. Ketika imamnya membaca surat Al-Fatihah, setelah membaca surat Al-Fatihah, sunnah untuk imam mengucapkan apa? Amin juga. Berhenti, kita amin. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah itu kan doa. Itu doa. Ditutup dengan apa? Amin. Amin artinya apa? Istajib. Ya Allah, terimalah doa. Maka sunnah untuk imamnya mengucapkan amin juga. Bagi makmum, sunnah dijadikan takminnya makmum bareng dengan takminnya imam. Kenapa? Karena malaikat mengucapkan takmin juga. Ketika imam yang mengucapkan amin, malaikat juga. Dalam riwayatnya, barang siapa yang takminnya jadi barang dengan takmin malaikat, maka Allah mengampuni dosanya. Ketika takmin kami itu kan pas ketika malaikat takmin. Ya. Kapan? Ketika barang sama. Wa ta'minu, ucapkan amin. Wa qira'atus surati ba'da al-Fatihah, membaca surat setelah bacaan surat Al-Fatihah, setelah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat setelah surat Al-Fatihah itu disunnahkan dalam rakaat yang pertama sama rakaat yang kedua. Sunnah rakaat yang pertama sama rakaat yang kedua dari salat yang 3 atau 4. Salat 3, maghrib, 4, zuhur, asar sama isya. Maka di rakaat yang pertama sama yang kedua sunnah untuk membaca surah setelah surat. Tapi rakaat yang ketiga, yang keempat tidak disunnahkan. Berarti hanya membaca Al-Fatihah. Boleh. Yang makmum menunggu makmum Al-Fatihah, dia baca Iya. Itu dalam madhab yang mengatakan wajib seperti madhab Syafi'i. Berarti ketika imamnya membaca surat Al-Fatihah sudah selesai, sunnah untuk imamnya awas, diam, nunggu. Artinya diam sepanjang surat Al-Fatihah supaya makmum membaca surat. Tapi kalau madhab yang mengatakan itu bacaan imam itu sudah jadi bacaan makmum, boleh amin langsung. Yang dibaca imam pas dia ada. Ada yang mengatakan sudah dibaca Al-Quran atau baca surat yang kamu mau baca setelah surat Al-Fatihah. Jadi wa qira'atus surati ba'da al-Fatihah. Untuk siapa? Untuk imam. Untuk imam. Kalau makmum sunnah dengar. Sunnah dengar. Tidak disunnahkan ikut imam atau membaca sama imamnya. Tapi kalau masbuk, saya datang salat Isya atau salat zuhur atau salat asar, rakaat yang ketiga. Berarti karena imamnya membaca surat Al-Fatihah saja, saya selesai amin, imamnya rukuk. Saya tidak sempat baca surat setelah surat Al-Fatihah. Maka untuk makmum yang namanya masbuk, itu kapan dibaca? Surah yang setelah surat Al-Fatihah. Kapan dibaca? Dibaca dalam 2 rakaat yang dia dapat sama imam, atau dibaca di 2 rakaat yang dia dia salat sendiri. Ketika imamnya sudah salam, makmumnya berdiri. Ya, berarti makmum itu kan membaca di mana? Baca di rakaat yang 2 rakaat yang pertama atau di rakaat yang 2 rakaat yang berikutnya. Nah, ada 2 pendapat dalam madhab Syafi'i. Yang pertama itu yang kuat dibaca dalam 2 rakaat yang pertama. Berarti ketika bersama imam. Ya, berarti rakaat imam yang ketiga, makmum itu baru 1.
rakaat imam yang keempat, makmum baru. Berarti makmum membaca di situ. Kalau sempat, kalau bisa membaca. Tapi kalau tidak, kenapa? Karena imamnya itu hanya baca Al-Fatihah terus rukuk, maka diqadha. Sudah diqadha. Artinya apa? Dibaca di rakaat yang ketiga sama yang ke dua kali. bukan dua kali. Karena nggak sempat. Tadi orangnya nggak sempat. Orangnya nggak sempat membaca sama imam karena imamnya cuma membaca Al-Fatihah terus ruku. Makmum membaca Al-Fatihah, belum membaca surat, imamnya sudah ruku. Berarti makmum yang masuk ini kan tidak sempat untuk membaca surat. Maka surat yang setelah Al-Fatihah. Nah, maka diqadha. Gimana? Dibaca di rakaat yang ketiga sama yang keempat. Itu pendapat Imam Syafi'i itu yang kuat. Ada yang mengatakan tidak. Berarti ketika dapat rakaat ketiga sama keempat sama imam, makmum yang masbuk tidak membaca surat setelah surat Al-Fatihah, hanya baca apa? Surat Al-Fatihah saja. Kemudian di rakaat yang dia laksanakan setelah imamnya salam baru dibaca. Baru dibaca. Wa qira'at surati ba'da al-Fatihah. Ini disunnahkan untuk membaca surat Al-Fatihah untuk siapa? Untuk makmum yang tidak. Kalau makmum hanya yang disunnahkan untuk imam. Membaca surah setelah surat Al-Fatihah disunnahkan untuk siapa? Untuk imam sama salat munfarid. Sama namanya munfarid. Itu sunnah. Tapi kalau makmum tidak disunnahkan. Makmum hanya sunnah awal. Dengar. Kecuali kalau tidak mendengar bacaan. Kita dalam salat berjamaah, tapi saya tidak dengar bacaan imam. Berarti sunnah saya baca. Kenapa saya tidak mendengar? Karena makmum itu kan tuli. Dia dekat, tapi dia enggak sunnah baca. Atau karena jauh dari imam, saf yang belakang sana, kita mendengar bacaan imam. Berarti makmum itu kan sunnah baca sendiri. Atau karena ada gangguan, ada suara-suara, saya dekat sama imam, tapi karena ada suara yang ganggu dari luar, tidak bisa dengar, atau dengar tapi nggak jelas, berarti makmum sunnah untuk membaca. Wa qira'at surati ba'da al-Fatihah. Wa takbiratu 'inda al-khafdhi wa raf'i. Membaca takbir ketika naik atau turun. Takbir ketika mau rukuk, Allahu Akbar. Hukumnya apa? Sunnah. Ketika mengangkat kepalanya dari sujud, Allahu Akbar. Hukumnya sunnah. Bukan wajib. Takbir yang pindah rukuk. Berarti dari berdiri rukuk. Takbirnya Allahu Akbar. Lafaz takbir itu tidak wajib. Hukumnya sunnah kecil. Ya, sunnah jar itu semuanya. Salat sir atau salat jar. Wa qawlu sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Mengucapkan apa? Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Ketika mengangkat kepalanya dari rukuk. Waktu i'tidal. Waktu i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Itu dibacakan untuk semuanya. Untuk imam dan makmum. Bukan artinya makmum itu hanya menjawab. Berarti imam yang mengatakan Sami'allahu liman hamidah, makmum Rabbana lakal hamd. Berarti dua-duanya membaca itu. Imamnya membaca Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Makmumnya membaca apa? Sama Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Jadi hukumnya sunnah. Wa tasbihu fi ruku'i was sujud. Membaca tasbih ketika rukuk atau sujud. Tasbih itu apa? Subhana rabbil a'la wa bihamdihi, atau subhana rabbil azim wa bihamdihi. Sunnahnya minimal berapa? 3 kali. Minimal 3 kali. Tidak ada maksimalnya. Maksimal itu kan 11. 11 dari setiap zikir. Berarti ketika rukuk subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 atau sampai 11. Sudah 11, ganti zikir yang lain. Ganti zikir yang lain. Seperti apa? Subhanal qudus rabbul malaikati war ruh. Bisa sampai berapa? 11. Oh masih mau rukuk, masih tetap mau rukuknya panjang.
baca zikir yang lain. Tapi semulanya Nah, itu hanya ditambah.